Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Fadada yang akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi dari Undang-Undang Minerba atau Undang-Undang Pertambangan dalam Hukum Otonomi Daerah. Hai guys, nama aku adalah Pratama Nicholas Sebastian dengan NIM akhir 004. Halo, nama aku Ahmad Kawin Robi dengan NIM akhir 467. Halo, nama aku Yuda Rizky Manuel Manalo dengan NIM akhir 457. Halo, nama aku Nazwa Iban Kamila dengan NIM 451. Perkenalkan, nama aku Theodora Olivia Manurung dengan NIM akhir 180. Halo guys, nama aku Lani Sabrijal Yusuf dengan NIM akhir 189. Halo guys, perkenalkan nama aku Hafidin Ahmad dengan NIM akhir 005. Halo, nama aku Oleh Manggala dan NIM akhir 465. Indonesia adalah negara besar yang dibangun atas semangat desentralisasi. Sejak zaman reformasi, kita menyepakati bahwasanya daerah yang paling tahu apa yang terbaik untuk daerahnya itu sendiri. Itu adalah dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun, bayangkan jika rumah yang kita kelola ambil kuncinya oleh orang lain dan kita yang harus menanggung debunya, menanggung resiko jalan rusaknya, tapi kita tidak punya kuasa untuk berbicara. Dan ini terjadi pada sektor pertambangan kita kali ini. Adanya benturan antara Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menciptakan luka pada sistem otonomi kita. Mari kita bedah masalah. Masalah utama adalah disharmonisasi regulasi. Di dalam UU Pemerintah Daerah jelas disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan pusat dan provinsi. Daerah punya hak pengawasan. Tapi hukum muncul ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 disahkan tentang minerba. Undang-undang ini hampir menarik seluruh kewenangan perizinan pertambangan ke daerah pusat. Mulai dari eksplorasi, produksi, semua ditarik ke pusat. Hal ini disebut sebagai resentralisasi. Masalahnya, Undang-Undang Pemerintah Daerah belum merevisi untuk menyesuaikan penarikan kewenangan ini. Apa akibatnya? Terjadi kekosongan peran daerah. Dinas SDM di provinsi seolah keundangan gigi. Mereka ada, tetapi tidak punya kekuatan hukum untuk menindak perusahaan tambangan nakal karena izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Pusat. Ini adalah obesitas regulasi, di mana pusat terlalu banyak memegang beban, sementara daerah hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Lalu, apa sih dampaknya bagi kita? Yang pertama, lemahnya pengawasan. Bayangkan, staf Kementerian di Jakarta harus mengawasi ribuan titik tambang yang berada dari Aceh sampai ke Papua. Secara logistik, itu mustahil. Akibatnya, banyak tambang yang beroperasi tidak sesuai dengan standar dan tata pengawasannya ketat. Kedua, hilangnya hak masyarakat lokal. Dulu, warga bisa mengadu kepada bupati ataupun gubernur untuk mendapatkan tindakan cepat. Tapi sekarang, warga tidak bisa mengadu kepada mereka dikarenakan pemerintah daerah seringkali berdalih itu bukan kewenangan mereka, melainkan itu kewenangan dari pusat. Akibatnya, aspirasi masyarakat terjepit dengan birokrasi yang sangat panjang. Ketiga, ketidakpastian hukum bagi investor. Ketidaksinkronan aturan antara pusat dan daerah seringkali menyebabkan izin dari pusat ditolak oleh warga di lapangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang matang kepada rencana tata ruang daerah. Lalu, apakah kita harus menyerah? Jawabannya adalah tidak, karena pemerintah memiliki solusi hukum yang kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah sinkronisasi dan juga harmonisasi, di mana pemerintah dapat melakukan sinkronisasi dan juga harmonisasi terhadap 3 undang-undang. Yang pertama ialah Undang-Undang Minerba yaitu mineral dan batu bara, yang kedua adalah Undang-Undang Perda yaitu pemerintah daerah, dan yang ketiga Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana dengan adanya sinkronisasi dan juga harmonisasi terhadap ketiga undang-undang ini, maka pemerintah dapat membagi kewenangan yang jelas atau batasan-batasan yang jelas ketika undang-undang tersebut tumpang tindih dengan adanya pengklasifikasian mana yang murni dari pemerintah pusat dan juga mana yang merupakan klasifikasi murni pemerintah daerah atau yang bersifat operasional. Lalu yang kedua ialah pendelegasian kewenangan pengawasan, di mana meskipun izin dari pengawasan itu terdapat dari pemerintahan pusat atau sentralisasi di pusat, tetapi dalam fakta di lapangan, pemerintah daerah harus mendapatkan pendelegasian yang jelas, yaitu pendelegasian kewenangan dalam pengawasan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah ketika pemerintah daerah dapat menindaklanjuti sanksi administratif ketika ada pelanggaran yang nyata di lapangan dalam masyarakat. Ketiga adalah pemanfaatan judicial review. Sebagai negara hukum, Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir. Uji material pasal-pasal yang sentralistik perlu terus dilakukan untuk memastikan semangat otonomi daerah yang dijamin konstitusi tidak dikhianati oleh kepentingan sektoral. Otonomi daerah bukan hanya sekedar pembagian kekuasaan, melainkan keadilan bagi rakyat dan termasuk negeri. Tambangan memang sumber energi atau sumber devisa, tetapi keberlanjutan hidup masyarakat itu adalah amanat konstitusi yang harus tinggi.
Penyelesaian hukum memang bukan perkara yang mudah, tapi itu harus dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima ampasnya saja dari kekayaan alamnya. Sementara itu, keputusan diambil di balik meja-meja ibu kota. Oleh karena itu, mari kita junjung terus dan kawal terus hukum Indonesia agar mendapat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.